Seorang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak kisah orang kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mengikuti kisah Beata Anna Maria Taigi, seorang pengaku iman. Anna Maria Taigi hidup antara tahun 1769 sampai 1837 di Siena. Ia hidup secara saleh serta sederhana. Perkawinannya dengan Domenico Taigi berlangsung pada usia 21 tahun dan oleh Tuhan kepada mereka dianugerahi 7 orang anak. Hidup mereka sederhana namun bahagia. Karena semua pengalaman yang ada terutama yang pahit, semuanya dipersembahkan kepada Tuhan. Bagi Anna Maria Taigi, mendidik dan membesarkan 7 orang anak bukanlah perkara yang mudah. Apalagi ibu kandungnya sendiri tinggal bersama mereka. Beban tanggungannya semakin bertambah berat ketika Sophia, salah satu anaknya, menjadi janda dan tinggal dengannya bersama 6 orang anaknya yang lain. Keluargaku seperti Firdaus tampaknya, dan hatiku sungguh bahagia melihat anak-anak dan pembantu semua merasa kagum akan kesucian hidup istriku Anna Maria. Kebaikan dan perhatiannya kepada seisi keluarga sungguh bahagia. Itu ungkapan Domenico Taigi atas istrinya yang memiliki sifat baik dan perhatian kepada sesama dan keluarganya. Untuk mereka semua, Anna benar-benar menjadi seorang malaikat pelindung dan pendamai. Bagi tetangga-tetangganya, ia juga menjadi seorang penghibur. Pada suatu hari, Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam rupa sebuah bulatan cahaya ilahi. Dalam bulatan cahaya itu, ia dapat melihat segala sesuatu yang terjadi, baik di masa lampau, kini, dan yang akan datang. Tuhan pun menganugerahkan kepadanya kemampuan mengenal keadaan batin orang lain dan mengetahui nasib orang lain. Terdorong pengalaman akan Allah itu, Anna semakin yakin mengenai perlindungan Tuhan atas dirinya. Ia menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah. Banyak waktu dihabiskan untuk melayani orang-orang yang datang kepadanya untuk meminta bimbingan. Namun demikian, apa yang menjadi kewajibannya sebagai ibu rumah tangga tidak pernah dilalaikannya. Suami dan anak cucunya dilayani dengan penuh kasih sayang. Ia pun banyak membantu orang-orang susah dan menyembuhkan banyak orang sakit tanpa meminta bayaran. Atas kebaikan hatinya, kemiskinannya, kerendahan hatinya, serta kerelaannya untuk menderita bagi jiwa-jiwa itulah Anna Maria Taigi mendapat gelar Beata. Bulan Juni yang sedang kita jalani dikenal sebagai bulan hati kudus. Apa yang mau kita ungkapkan bila kita menghormati hati kudus Yesus? Kata hati dipakai dalam arti simbolis, yaitu sebagai lambang. Hati di sini mempunyai arti lebih luas daripada hanya suatu bagian tertentu dari tubuh manusia. Dengan hati, kita mau mengungkapkan suatu perasaan. Hati adalah tempat dan pusat segala perasaan batin. Di situ kita simpan segala rahasia dan pengalaman pribadi yang sesungguhnya. Sikap manusia berpusat pada hatinya. Dalam kitab suci, kata hati dipakai untuk mengungkapkan suatu perasaan yang berhubungan dengan sesuatu yang sangat pribadi dan sangat mendalam. Umpamanya,
Ketika Yesus berkata, "Aku lemah lembut dan rendah hati." Perasaan dan sikap kehidupan Yesus tinggal di dalam hatinya. Dan setiap kali Yesus menunjukkan sikap belas kasihannya, maka hal itu bersumber pada hatinya. Karena itu pun, kita menghormati hati kudus Yesus. Kita bukan menghormati suatu bagian tertentu dari tubuhnya, melainkan kita menghormati Yesus yang telah membuktikan betapa hatinya meluapkan cinta kepada kita. Betapa Yesus dengan seluruh pribadinya mengusahakan keselamatan kita. Cinta sebesar itu tak mungkin kita balas dengan hanya menghormatinya. Cinta itu kiranya harus kita jawab dengan cinta juga, yaitu cinta dengan segenap hati. Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.